Fadhil dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah memberikan curahan kepada kita berupa curahan hujan yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada dunia dan seisinya. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Edi Sarjito, semoga Allah menganugerahkan kepada keluarga beliau keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memberi manfaat tidak hanya kepada keluarga pada khususnya, tapi kepada umat pada umumnya. Karena saya juga kalau ingat tempat ini, saya ingat anak saya juga dulu lahir di sini, Pak. Laidah Abidatur Rahmah itu lahir di sini. Itu salah satu manfaat. Kemudian tentu yang sangat berbahagia Mas Rizky Bayu Aji. Alhamdulillah backgroundnya berbeda, ini dokter tapi berbeda dari pesantren. Insya Allah baca Qurannya bagus, bahasa Arab pun insya Allah wa yastati ayatakallam bil lughatil arabiyyah insya Allah. Subhanallah, berbeda ya. Itu ada nuansa berbeda. Masih tidak terlalu lancar, sedikit-sedikit. Yang umum. Kita doakan juga doa saya, barakallahu lakum wa barakatuh wa jama'a bainakum fil khair. Semoga Mas Rizky dan juga Mbak Jessica yang setelah menjadi istri beliau, Allah berkahi kepada mereka berdua keberkahan. Ya, baik dalam kondisi saat senang maupun dalam kondisi yang mungkin sedang ada sebuah permasalahan yang perlu diselesaikan. Dan semoga Allah senantiasa mengumpulkan mereka dalam kebaikan, sehingga kemudian mereka berdua akan juga bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat, dan juga nanti akan menuai kebaikan ketika Allah telah mengumpulkan kita semua di alam mahsyar, di mana tidak ada yang dibanggakan kecuali amal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Arsono, yang saya hormati Bapak Ahmadi, di sana nggak kelihatan, pembesar ini nggak kelihatan. Pak Ahmadi, kemudian beliau Pak Munasir, Pak Ustadz Isa, Pak ya di sana, Pak Aprilianto, mohon maaf saya tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, insyaallah 30 menit ke depan, 30 menit ke depan saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah ini bermanfaat bagi kita bersama. Ini juga pernah saya sampaikan di beberapa majelis, tapi akan saya tanyakan juga pada kesempatan kali ini. Ada satu pertanyaan yang kemudian penting untuk kita renungi dan kita jawab bersama. Apapun kemudian profesi kita, apapun kita di dunia ini, yaitu satu pertanyaan, limadza khalaqanallah. Ini kalau Mas Haji karena sudah 6 tahun, saya hakul yakin dia paham. Limadza khalaqanallah. Kenapa sih kok Allah menciptakan kita? Itu kenapa? Ini satu pertanyaan mendasar yang penting sekali, yang tentu kalau orang ateis akan bingung menjawabnya. Apalagi kalau orang yang berpaham bahwa manusia itu berasal dari kera, tentu akan susah menjawabnya. Kenapa sih kita diciptakan? Itu pertanyaan penting. Coba untuk apa kita hadir di muka bumi ini dengan berbagai macam profesi? Kenapa? Apakah hanya kemudian untuk makan,
mengumpulkan uang, mengisi perut kita, menikah, ada keturunan, seneng, kadang susah, mati, selesai. Maka sangat kecil sekali tujuan kita kalau seperti itu. Maka Allah menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Inilah tujuan kita. Apapun profesi kita itu untuk ibadah. Bahkan menikah itu juga bagian ibadah. Kita duduk di sini itu bagian ibadah. Pertanyaannya, mahiyal ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al. Seluruh perkara berupa ucapan dan berupa perbuatan, yang perkara dan perbuatan itu, baik itu ucapan maupun perbuatan, berada pada satu koridor dicintai oleh Allah. Ya, maka seluruh perkara yang ucapan atau perbuatan yang dia itu dicintai oleh Allah, maka itu menjadi ibadah. Bahkan di dalam buku Babul Iman itu, apa sih yang dikatakan iman? Wa a'lal imani qaulu la ilaha illallah. Iman tertinggi itu adalah memahami kalimat la ilaha illallah. Yang terendah itu apa? Itu menyingkirkan duri dari jalan. Maka menyingkirkan duri dari jalan itu ibadah. Maka di antara itu bisa disebutkan banyak sekali. Apa macam-macamnya? Obrolan kita dengan teman kita bisa menjadi ibadah, pun bisa menjadi maksiat. Yang bekerja di pertanian bisa menjadi ibadah, yang bekerja sebagai guru menjadi ibadah, yang kemudian berdagang menjadi ibadah dengan kejujurannya, yang miskin bisa beribadah dengan kesabarannya, yang kaya bisa beribadah dengan kedermawanannya, seorang dokter bisa beribadah dengan profesinya. Maka seluruh konteks hidup itu diikat dengan satu kata, ibadah. Ini ibadah. Maka Bapak-bapak sekalian, hidup ini selalu bermanfaat. Selalu bermanfaat. Bahkan di dalam hadis kan dinyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia. Dengan berbagai macam profesi. Maka oleh karena itu, ya, ilmu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu fardu ain. Ilmu yang sifatnya setiap kita wajib fardu ain untuk mempelajarinya. Apakah dia seorang guru, seorang dokter, seorang insinyur, apapun itu, ada namanya ilmu fardu ain. Apa itu? Apapun dia, kuliah jurusan bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, dia adalah seorang muslim yang tetap wajib untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu, bersedekah, berinfak, berkata baik, membaca Al-Quran. Apapun profesi. Maka ketika ini mendasari ilmu yang kedua itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya apa, Pak? Gini, Pak. Contoh, Pak, dokter. Saya kon ngomong kedokteran ya ora iso. Tapi Mas Rizky kon ngomong kedokteran ya wis ahli nih. Tidak semua harus pintar kedokteran. Nah, itu namanya fardu kifayah. Ada 100 orang, maka harus ada yang wajib menjadi dokter. 1, 2, atau 3, atau 4. Sesuai dengan kecukupannya. Itu fardu kifayah. Maka fardu ainnya harus dipenuhi semuanya. Ya, harus dipenuhi. Setiap kita itu harus memenuhi fardu ainnya. Nah, ini itu. Oleh karena itulah
Maka kita masuk pada berikutnya, pernikahan. Maka pernikahan ini menjadi bagian daripada konsep ibadah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, maka Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan, menikah satu dengan yang lainnya. Maka pernikahan itu menjadi ayat Allah, tanda Allah. Karena menjadi tanda Allah, maka pernikahan itu menjadi bagian ibadah, sebagaimana sholat, puasa, zakat, berkata baik, itu ibadah. Maka pernikahan karena mengikuti aturan Allah itu menjadi bagian daripada ibadah. Maka pernikahan itu menjadi ibadah. Maka seluruh apa yang kita lakukan, karena apa? Apapun yang dilakukan sebelum pernikahan, kalau lawan jenisnya belum menjadi halal, itu dosa, menyentuhnya dosa. Tapi setelah dihalalkan dengan akad nikah, maka kemudian menjadi halal, bahkan menjadi ibadah. Nah, ini pernikahan. Maka pernikahan menjadi salah satu ayat pertanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada malam hari ini saya akan sedikit membahas terkait dengan, karena Rizky ini seorang dokter ya, saya sedikit membahas terkait dengan Al-Quran yang terkait dengan obat dalam perspektif Al-Quran, untuk menguatkan lagi. Semoga nanti Mas Rizky ke depan akan menjadi dokter yang karena sudah dari pondok bisa hafal Al-Quran nanti Mas Rizky. Semoga bisa hafal Al-Quran. Itu berbeda, akan sangat berbeda lah. Ya, Allah menyatakan di dalam Al-Quran begini, wa auha rabbuka ilan nahli. Allah mewahyukan kepada lebah. Ini lebah. Jadi lebah itu dia bergerak sesuai dengan wahyu dari Allah. Wa auha rabbuka ilan nahli. Dan Allah telah mewahyukan kepada lebah. Apa wahyu kepada lebah? Anit takhidi minal jibali buyutan. Wahai lebah, buatlah rumah kamu di gunung-gunung. Jadi lebah itu membuat rumah di gunung-gunung. Itu wahyu Allah. Kayaknya susah menemukan lebah membuat rumah di Indomaret, Pak ya. Nggak ada. Di gunung-gunung, karena itu wahyu Allah. Anit takhidi minal jibali buyutan. Buatlah rumah-rumah di pegunungan-pegunungan, pohon-pohon yang tinggi. Wa minas syajari, dan buatlah rumah-rumah di pohon-pohon. Wa mimma ya'risun, dan buatlah rumah-rumah dari apa yang dibuat oleh manusia. Kalau Pak Ahmadi apal nih, karena Pak Ahmadi apa? Tahun kelanceng ya. Itu kan rumahnya dibuatin itu. Persis di dalam ayat ini. Wa mimma ya'risun, dan dari rumah-rumah yang dibuat oleh manusia. Contohnya siapa ya Pak Ahmadi? Madu kelanceng. Itu contoh dari ayat ini, betul kan terjadi ayat ini. Terus kemudian Allah mengatakan lagi kepada lebah itu begini, wa kuli, wahai lebah, makan kamu, min kulli tsamarat, dari setiap buah-buahan, bunga-bungaan. Nah, ternyata begitu juga. Nggak ada tawon itu makan pancong, itu nggak ada. Ya, kemudian apa? Wasluki subula rabbiki dzulula. Wahai tawon, ikuti jalan Rabbmu yang memang sudah dibuat mudah bagimu. Jadi lebah itu mengikuti wahyu Allah terus, maka jalannya benar terus. Dulu. Maka karena dia mengikuti perintah Allah, apa yang terjadi? Yakhruju min butuniha shifa. Yang seperti itu tidak dianggap sebagai madu. Maka keluar dari perut lebah itu apa? Shifaun, obat. Sirupan. Mukhtalifun alwanu, yang kemudian bermacam-macam warnanya. Fihi shifaul linnas, yang di dalamnya ada obat bagi manusia. Artinya secara fisik kita tahulah bahwa apa yang keluar dari lebah itu jadi obat. Bayangkan Pak, saya tanya Pak, Bapak purun niki, misalnya mengkonsumsi sesuatu yang keluar dari perut manusia, purun apa badan? Saya yakin pasti tidak mau. Tetapi ternyata ada sesuatu yang keluar dari perut hewan, kita makan.
kita minum. Apa itu? Dari perut lebah. Bahkan di dalamnya ada obat. Apa makna besar yang ingin saya sampaikan? Bapak sekalian, kalau kita hidup di dunia ini dengan konsep ibadah tadi, mengikuti wahyu dari Allah, ikuti kehendak Allah, maka kita akan menjadi obat bagi manusia dan kemanusiaan. Apalagi Mas Rizky nanti sebagai seorang dokter tentu secara empiris memiliki keilmuan yang berdasarkan empirical based, yang berdasarkan penelitian dan lain sebagainya. Tentu ketika mengkaji ayat ini akan lebih dalam. Kita doakan semoga nanti beliau bisa menjadi bagian syifa obat bagi manusia. Amin. Ya. Nah, itu kemudian ini manusia kalau kemudian karena memang apa? Di dalam Al-Qur'an dikatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu, dan kami telah menurunkan minal Qur'ani, ayat-ayat Al-Qur'an, ma huwa shifa, yang di dalamnya ada obat, warahmah, dan rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin, bagi orang-orang yang mengimani Al-Qur'an. Maka di dalam ayat ini para ulama tafsir menyatakan orang mukmin itu harus yakin mutlak 100% bahwa Al-Qur'an sebagai obat. Obat ruh. Mutlak sebagai obat. Ya. Harus yakin. Wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Orang-orang yang sebaliknya ya enggak akan percaya, dia akan rugi pula. Di dalam ayat lain Allah menyatakan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, wahai manusia, telah datang kepadamu sebuah resep dari Allah. Resep dari Allah. Sebuah konsep dari Allah, sebuah nasihat, sebuah petunjuk dari Allah. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, dan telah datang dari Allah itu apa? Syifa, sebuah obat bagi dada yang apa yang ada di dadamu itu. Ya, ini saya 2 bulan yang lalu, Pak, saya kan di Basnas, saya mendampingi seseorang yang sakit, Pak. Saya kaget karena dia tetangga saya, dia sakit. Ketika sakit itu dia sakitnya mah, namun dia sakit terus, Pak. Berobat ke A, B, C, dan Z, sakit. Kemudian dia berobat ke dokter spesialis. Kok diberi rujukan, tapi rujukannya itu malah ke psikiater, ke rumah sakit jiwa sana. Saya tanya, loh, kan kamu sakit perut? Iya, karena ternyata saya mengalami resah yang terus menerus, ketakutan yang terus menerus, dan seterusnya, sehingga harus konsultasi juga ke psikiater. Artinya apa? Bahwa manusia itu ada 2 sisi, Pak. Diingatkan, Pak. Semoga hujan ini menjadi berkah ini. Amin. Amin ya. Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma shayyiban nafi'a. Jadi saya akan kisahkan. Jadi manusia itu bukan fisiknya, Pak. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah misalkan, kita lihat kan begini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah akan menjadikan manusia namanya Adam, maka malaikat sempat bertanya kepada ya Allah, ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan manusia yang akan berbuat kerusakan, menumpahkan darah? Karena apa? Memang sebelum manusia ada makhluk namanya Al-Jan yang diciptakan, ternyata mereka berbuat kerusakan. Maka malaikat bertanya,
Maka Allah menyatakan aku lebih tahu. Wa idh qulna lil malaikati, setelah dibuat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian kami katakan kepada malaikat dan kepada bangsa jin waktu itu di surga, apa perkataan Allah? Usjudu li Adam, wahai kalian makhluk manusia dan malaikat, jin dan malaikat, sujud semua kalian kepada Adam. Di dalam ayat lain itu dikisahkan begini, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi ketika Adam dibuat itu dia ketika baru dibuat itu kan belum hidup, itu belum diperintahkan untuk sujud. Tapi kemudian Allah menyatakan wa idza sawaituhu, kemudian setelah aku sempurnakan penciptaan Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika aku tiupkan di dalam jasad Adam itu apa? Ruhi. Ruhku kata Allah. Ruhku kata Allah, kehidupan. Maka apa yang terjadi? Faqa'u lahu sajidin. Maka kemudian mereka, malaikat dan jin itu faqa'u lahu sajidin. Maka kemudian malaikat dan jin itu sujud menghormati Adam. Artinya apa? Malaikat, jin waktu itu bukan sujud kepada Adam secara fisik, tetapi diperintahkan untuk sujud kepada ruh yang Allah tiupkan kepada Nabi Adam. Karena manusia itu Pak, kalau ruh itu selalu memerintah, karena manusia itu nanti ada ruh, ada anfus kalau dalam Al-Quran. Ya, ruh itu selalu baik. Ya, ruh dari Allah selalu baik, memerintahkan kebaikan. Kalau di dalam surat Al-Quran itu bahkan Al-Quran itu disebut sebagai ruh. Al-Quran itu disebut sebagai ruh. Awaman kana maitan, apakah kemudian orang-orang yang mati, fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan mereka, wa ja'alna lahu nuran, kemudian kami jadikan kepada mereka itu cahaya, yamshi bihi finnas, yang dengan cahaya itu mereka berjalan di depan manusia. Kemudian Allah menyatakan, apakah sama manusia yang diberikan cahaya dengan orang yang berjalan dalam kegelapan? Tentu tidak sama. Maka apa yang ingin saya sampaikan, bahwa manusia itu ada sisi lain. Apa itu? Ada ruh. Bahkan manusia itu tidak dikatakan manusia kalau sebelum ruh itu ditiupkan dalam jasadnya. Maka di dalam hukum jenazah itu, kalau bayi mengalami keguguran, ruh belum ditiupkan, maka dia tidak disolati karena dia belum menjadi manusia. Tapi setelah ruh ditiupkan, kehidupan nampak, kemudian dia keguguran, maka dia dilayani sebagaimana manusia. Ya, sebagaimana manusia. Seperti itu dari Nabi Adam diciptakan. Sebelum ruhnya ditiupkan, malaikat dan jin tidak diperintahkan untuk sujud kepadanya. Tapi ketika ruh ditiupkan, faqa'u lahu sajidin, maka kemudian malaikat dan jin sujud kepada Nabi Adam. Apa yang saya sampaikan? Manusia itu ada dua sisi. Ada ruh nanti, ada anfus, itu ada beda jiwa, ada beda nanti di dalam pembahasannya cukup panjang. Dan kemudian ada fisik. Nah, kalau kedokteran yang berdasarkan empiris, penelitian secara ilmiah itu melihat secara fisik, ya, maka insya Allah karena Mas Rizky ini dari pondok pesantren, tentu dia akan juga memahami nanti konsep-konsep Al-Quran, memadukannya. Maka sungguh seperti lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Membangun kesehatan ruh dan jiwa, fisiknya dibangun kesehatannya. Kalau membangun fisik itu dengan menjaga pola makan, pola hidup yang sehat, ruh juga mengkonsumsi makanan-makanan yang telah Allah siapkan bagi ruh itu. Dan makanan itu tidak lain diantaranya adalah Al-Quranul Karim. Maka semoga Mas Rizky dan keluarga semakin didekatkan dengan Al-Quranul Karim. 10 menit lagi. Yang berikutnya,
Yang ingin saya sampaikan tadi terkait dengan, saya akan kembali kepada pernikahan tadi, bahwa pernikahan itu masuk dalam konsep besar yaitu ibadah. Dalam konsep besar yaitu ibadah. Kemudian saya akan masuk pada tujuan pernikahan. Ini saya cuplik-cuplik saja. Tujuan pernikahan. Apa tujuan yang pertama? Tujuan pernikahan yang pertama itu adalah menjaga kesehatan agama kita. Menjaga kesehatan agama kita. Itu tujuan fungsi pernikahan yang pertama. Bahkan di dalam hadis itu kan dinyatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Ketika kamu melihat seseorang, kok kamu ridho dengan apa? Dengan agama dan akhlaknya, Pak. Karena agama belum tentu melahirkan akhlak. Ada orang agamanya dalam tapi akhlaknya kok kasar banget gitu. Kalau kamu melihat ridho agama dan akhlaknya bagus gitu ya, fazawwiju, dah nikahkan saja gitu. Dah nikahi saja. Karena nanti di sana ada berkah. Itu yang pertama. Tujuan pernikahan untuk memperbaiki agama kita. Semoga keluarga Mariski semakin baik agamanya. Kemudian yang kedua, tujuan pernikahan itu adalah untuk menjaga stabilitas kejiwaan kita. Karena memang fitrah manusia butuh menikah. Maka setelah menikah menjadi stabil. Ya, karena kebutuhan biologisnya terpenuhi. Wong nek ora mangan kan ngelih. Maka dia butuh pergi ke restoran, makan, itu fitrah. Tapi kemudian kebutuhan biologis juga butuh dipenuhi. Kalau itu tidak dipenuhi maka dia akan lapar. Nek lapar golek nang dindi. Nah Allah tahu persis itu, maka diperintahkan untuk menikah. Maka menikah itu fitrah Allah. Maka kemudian jiwa akan menjadi tenang. Maka kalau ada orang kok resah terus kok dia belum menikah, maka salah satu obatnya menikah. Gitu. Tapi nek wis menikah kok resah terus, lagi dia perlu diperbaiki pernikahannya, kan gitu. Kemudian itu yang kedua, agar jiwanya stabil, karena itu kebutuhan fitrah manusia. Kemudian yang ketiga, tujuan menikah itu adalah untuk melahirkan generasi yang soleh dan solehah. Itu tujuan ketiga. Ya, mohon maaf bapak-bapak. Anak itu amanah. Ingat, anak kita itu tidak cukup diberi makan yang sifatnya fisik. Dia juga harus diberi teladan, contoh. Harus diberi asupan-asupan yang makanan ruh juga harus diberikan. Akan salah kita ketika kemudian anak kita ibaratkan seperti robot saja. Dia butuh bergerak, dicas pakai listrik, selesai. Bukan. Anak kita bukan robot. Dia butuh diberikan asupan ruh, contoh. Maka amanah besar bagi orang tua adalah menjadi contoh bagi anak-anaknya, sehingga anak kita menjadi anak-anak yang memiliki kepekaan, ibadah yang baik, melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh. Yang terakhir, tujuan dari ibadah adalah untuk menjaga kehormatan. Ingat nih, coba Bapak Ibu sekalian, orang kalau sudah menikah kemudian mohon maaf melakukan penyelewengan, saya tanya, yang runtuh pertama kali apa? Pasti kehormatannya. Runtuh langsung kehormatannya. Ada seorang ustadz atau apapun lah, terkenal, tapi kemudian melakukan penyelewengan dalam hal itu, yakin runtuh. Bahkan kemudian di Amerika ya, seorang presiden, calon presiden, kandidat presiden, ketika ada skandal seperti itu langsung suaranya ngedrop. Itu negara yang sekuler masih seperti itu. Maka tujuan pernikahan adalah menjaga kehormatan. Suami menjadi terhormat, istri menjadi terhormat karena dirinya adalah untuk suaminya.
istri untuk suaminya, suami untuk istrinya, menjaga diri mereka menjadi orang-orang yang sungguh subhanallah agamanya terjaga, jiwanya tenang, lahir anak-anak yang soleh-solehah, kehormatannya terjaga. Disitulah akan muncul apa itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, kalian akan tenang di dalamnya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, ada kasih sayang di dalamnya. Wa rahmah, ada rahmat Allah turunkan kepada keluarga tersebut. Bapak-bapak sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama, saya mendoakan, kita doakan bersama, semoga keluarga besar Pak Edi, ya, terutama kemudian Mas Rifki, ya, Allah berkahi keluarga mereka dan Allah mengumpulkan mereka senantiasa dalam kebaikan, dan semoga Allah semakin mengembangkan dan memperkuat manfaat mereka bagi keluarga dan bagi masyarakat, dan semoga Allah juga mampu mengumpulkan mereka tidak hanya di dunia tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, kita yang telah menikah ini, mari senantiasa kita perbaiki pernikahan kita. Kita lihat kembali konsep-konsep Al-Quran, bagaimana Al-Quran mengarahkan kita untuk menjadi keluarga yang sejahtera, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Aku qouli hada astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.